Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 kelas Indralaya. Di sini kami akan memaparkan proses pengolahan yang telah kami identifikasi, yaitu dengan judul pengolahan susu UHT Ultra Jaya, di mana di sini kami akan menjelaskan beberapa poin dari proses pengolahan itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai proses produksi susu UHT itu sendiri, yang kedua yaitu mengetahui jenis proses yang digunakan, yang ketiga yaitu mengetahui bentuk aliran pada proses produksi, dan yang keempat yaitu mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dalam proses produksi susu UHT Ultra Jaya. Baiklah, langsung saja di sini kami akan menjelaskan mengenai proses produksi itu sendiri, di mana proses produksi minuman susu UHT ini dimulai dari proses penerimaan bahan baku susu segar, di mana ini akan dibawa oleh tangki-tangki dan dalam keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Di pabrik, bahan baku susu yang telah disampai akan diperiksa di laboratorium, mulai dari bau, suhu, kandungan mikroorganisme, dan lain sebagainya. Selain bahan baku susu itu sendiri, terdapat juga bahan tambahan lainnya seperti coklat, gula cair, dan juga bahan lainnya yang dimasukkan ke dalam tangki pencampuran. Setelah itu, susu pun akan dipindahkan ke dalam tangki homogenisasi dengan tujuan agar lemak lebih menyatu dengan susu. Tahap selanjutnya yaitu ialah sterilisasi, di mana tahap ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme. Dalam tahap ini, susu akan dipanaskan dengan suhu tinggi yaitu 140 derajat Celcius dan dalam waktu 4 detik. Selanjutnya, susu yang telah disterilisasi akan ditampung dalam aseptic tank dan susu ini akan dikemas dan suhu AHT pun akan bertahan sekitar 10 bulan selama kemasan belum dibuka. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bentuk aliran, di mana bentuk aliran ini tidak lepas dari pengaturan tata letak, dan tata letak ini bertujuan untuk mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi, aman dan nyaman sehingga dapat menaikkan moral kerja dan juga performance dari operator. Di mana bentuk aliran yang digunakan yaitu pola Yusef, yang mana sistem pemindahan bahan relatif efisien. Pola aliran menurut Yusef ini akan dipakai jika air dari proses produksi akan berada pada lokasi yang sama dengan awal produksinya. Hal ini akan mempermudah pemanfaatan fasilitas transportasi dan juga sangat mempermudah pengawasan untuk keluar masuknya material. Aplikasi garis aliran bahan relatif panjang, maka pola Yusef ini akan tidak efisien, dan untuk ini lebih baik digunakan pola aliran pada bahan tipe zigzag. Selanjutnya yaitu kami akan membahas jenis produksi. Jenis produksi dari pengolahan susu AHT ini yaitu continuous flow, di mana berarti ini akan melakukan produksi secara besar-besaran dan secara terus-menerus. Peralatan produksi yang digunakan pun disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan-urutan kegiatan atau routing dalam menghasilkan produk, serta arus bahan dalam proses telah distandarisasi. Continuous flow ini dapat meminimalkan waktu produksi, seperti dalam pemindahan produk dari satu proses ke proses yang lainnya, dan dengan jarak perpindahan yang sangat dekat, sehingga menghasilkan efisiensi produk yang sangat tinggi. Baiknya, yang terakhir yaitu kami akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari proses pengolahan susu UHT ini, di mana kelebihannya yang pertama yaitu dilakukannya homogenisasi sehingga susu dan lemak dapat tercampur ataupun dapat menyatu dengan baik. Yang kedua yaitu susu dijamin kebersihannya. Karena apa? Karena pada proses pengolahan dilakukannya sterilisasi dengan suhu 140 derajat Celcius, sehingga bakteri yang terdapat pada susu pun dapat dihilangkan. Yang ketiga yaitu mesin yang digunakan untuk pengolahan berjalan dengan cepat sehingga dapat memproduksi susu dalam jumlah yang banyak. Yang keempat yaitu dilakukannya pemeriksaan pada susu kotak setelah jadi untuk dilihat aroma, tingkat kepadatan, rasa, tingkat kemanisan, dan sebagainya. Adapun kekurangan dari proses pengolahan susu UHT ini yang dimana pertama yaitu jarak pemindahan bahan baku yang kurang efisien sehingga dapat menimbulkan biaya material handling yang cukup besar. Yang kedua yaitu membutuhkan penggunaan mesin yang sejenis dalam proses produksi sehingga dapat menimbulkan biaya investasi yang sangat besar. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.